Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Saudara-saudara, sahabat-sahabat di mana saja berada, marilah kita sisihkan waktu sejenak untuk dapat mengkaji tentang kajian yang akan saya sampaikan ini, yang berjudul memperkuat akhlak dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui, pada saat-saat sekarang ini rusaknya moral akhlak umat manusia di negeri tempat kita tinggal ini. Marilah kita berusaha, berupaya untuk memperbaiki akhlak masing-masing yang pada saat sekarang ini mungkin keimanan dan ketakwaannya belum menjadi tolok ukur benteng di dalam mengisi kehidupan di alam dunia ini. Untuk hal inilah perlu kiranya kita sebagai umat manusia yang diperintahkan oleh Allah untuk saling mengingatkan kepada sesama umat manusia, khususnya di lingkungan keluarga kita, tetangga-tetangga kita, serta sahabat-sahabat di mana saja berada. Mari kita berupaya untuk memperbaiki akhlak sesama umat manusia dengan cara dan jalan saling mengingatkan untuk menuju ke jalan yang lurus, ke jalan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam melakukan tindakan, ucapan yang kita perbuat selama hidup dalam dunia ini. Ada 6 ciri dilihat dari segi perilaku hidup umat manusia yang beriman dan bertakwa, sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu beriman kepada Allah, mempunyai akidah yang membaja, kokoh dan kuat, tertanam di hati sanubari, terlepas dari keraguan dan sakwa sangka, sehingga menjadi motor penggerak dalam melahirkan amal yang nyata, berguna dan memberi arti akan kehidupan duniawi yang bersifat sementara ini. Dengan kita beriman, meyakini tentang kekuasaan Allah, meyakini tentang kebesaran Allah yang telah menciptakan hidup kita di alam dunia ini, disertai Allah menyediakan seluruh isi alam ini berikut isinya untuk kebutuhan makhluk hidup ciptaannya. Maka keimanan dengan seyakin-yakinnya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus tertanam di dalam kolbu hati sanubari kita, agar kita di dalam melakukan aktivitas kegiatan selama hidup di alam dunia ini tidak sampai terpeleset ke jalan yang menyesatkan. Dan yang kedua yaitu sabar menghadapi cobaan, tidak mudah putus asa, tak mudah terpancing amarah, berpikir sebelum bertindak, dilakukan dengan cermat, tak pernah tergesa-gesa, sekalipun bentuk penganiayaan yang diterima karena berpegang kepada janji Rasulullah SAW sebagai jaminannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh
Turmuzi yang artinya, dan tidak dianiaya seorang hamba dengan suatu penganiayaan yang sabar menanggung penderitaannya, melainkan Allah akan menambah kemuliaan atasnya. Sehingga mencapai derajat sabar yang hakiki, yaitu bukan hanya pandai bersyukur dikala mendapatkan nikmat saja, akan tetapi mampu berlaku sabar dikala mendapatkan cobaan dan ujian. Dan yang ketiga yaitu benar, jujur dalam berucap, sikap dan perbuatan tidak berpura-pura dan berdusta. Ternyata hidup dan kehidupan yang islami sangat memerlukan kejujuran dan keterbukaan. Karena kehidupan yang dijiwai dengan kejujuran akan membawa kepada ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan. Sebaliknya, kehidupan yang diliputi kepura-puraan, dusta, tipuan, dan kebohongan hanyalah akan melahirkan suatu kehidupan yang bimbang, saling curiga dan saling menyangka. Maka wajarlah apa yang disabdakan Rasulullah SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Umar yang artinya, amalan surga itu jujur. Maka apabila seseorang itu jujur, benar, berbuat baiklah ia. Dan apabila berbuat baik, berimanlah ia. Dan apabila beriman, masuklah ia ke dalam surga. Dan amalan orang neraka itu adalah dusta. Dan apabila dusta, durhakalah ia. Dan apabila durhaka, kafirlah dia. Dan apabila kafir, masuklah dia ke dalam neraka. Kini jelas bagi kita bahwa betapa eratnya hubungan antara iman, jujur, dan amal soleh. Amal soleh itu merupakan buah dari iman, dan amal soleh itu hanya dapat dilakukan oleh orang iman yang berlaku jujur dalam hidupnya. Dan dari kejujuran itu akan melahirkan kepercayaan, dan kepercayaan itu merupakan modal untuk meraih kesuksesan segala bentuk usaha dan perjuangan. Sejarah membuktikan bahwa keberhasilan Rasulullah SAW dan mengemban misi perjuangan kerasulannya berawal dari bermodalkan kejujuran dengan predikat Al-Amin yang beliau sandang sejak masa remajanya. Dan yang keempat, taat menjalankan segala perintah Allah. Ini berarti dalam melaksanakan segala tugas dan kewajibannya terlepas daripada rasa terpaksa, tetapi bertolak dari kesadaran dan kepasrahan selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang telah merasa ridho akan Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan utusannya Allah kepadanya, maka pasti akan ridho dan ikhlas pula melakukan segala titah dan perintahnya, dan merupakan suatu kepuasan batin dan menjadi kebahagiaannya bila mana suatu kewajiban itu dapat dia tunaikan. Saudara-saudara, sahabat-sahabat kaum muslimin rahimakumullah, tidak ada perkataan yang lebih berharga dan kemerdekaan, dan tiada kebahagiaan yang lebih besar daripada melaksanakan suatu kewajiban. Perasaan bahagia sebagai sehabis menyelesaikan suatu kewajiban bagi seseorang akan melahirkan ghirah untuk melakukan kewajiban tepat waktu. Dan bila seluruh manusia mempunyai ghirah untuk beramal, maka akan nampaklah dalam kehidupan berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan, yaitu fastabiqul khairat.
Dan yang kelima, pemurah. Tangannya selalu terbuka, siap untuk menolong dengan kemampuan yang ada. Bila tergolong orang terpercaya, memegang amanat, mampu berlaku adil, senang dan diturut, menerima teguran dan saran, malah siap mendapat kritikan bila mana salah jalan. Masih teringat dalam benak kita betapa tinggi nilai dan arti pidato yang diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau baru saja diangkat menjadi khalifah. Beliau berkata, "Ayyuhan nas, inni wallitu alaikum wa lastu bi khairikum. Fa in ahsantu fa'inuni wa in asa'tu faqawwimuni." Wahai saudara-saudaraku, kini saya memegang pemerintahan atas kalian. Tapi itu sama sekali tidak berarti bahwa saya lebih baik dari kalian. Oleh karena itu, bila saya berbuat baik, maka dukunglah saya. Dan jika saya berbuat tidak baik dan aniaya, maka tegurlah saya. Bila tergolong orang yang kaya, gemar sedekah, amal jariah, sayang si fakir dan cinta si miskin, karena hal ini menurut Rasulullah merupakan pintu pembuka surga bagi orang kaya. Likulli syai'in miftahun wa miftahul jannati hubbul masakin wal fuqara. Segala sesuatu ada pembukanya, dan pembuka pintu surga bagi orang yang kaya adalah mencintai orang-orang miskin dan orang-orang yang fakir. Hadis riwayat Abil Ali dari Ibnu Umar. Saudara-saudara, sahabat-sahabat kaum muslimin rahimakumullah. Kecintaan seorang kaya kepada fakir miskin dalam bentuk bantuan dan santunan besar sekali artinya. Karena secara tidak langsung dapat mengurangi beban penderitaan yang berkepanjangan selama hidupnya. Berarti pula suatu usaha penghapusan kemiskinan dan kesengsaraan di tengah-tengah masyarakat yang mungkin terlihat banyak orang yang fakir dan miskin yang perlu dibantu dan uluran tangan dari orang-orang yang kaya raya di negeri ini. Akhirnya semua orang akan menyadari bahwa pada dirinya itu ada hak orang lain yang wajib dipenuhi. Demikian pula pada harta kekayaan yang dikuasainya terdapat fungsi sosial. Bila tergolong alim ulama dengan ilmu dan kepandaiannya, mencerdaskan rakyat banyak agar mereka sadar akan hak dan kewajibannya. Bila tergolong kaum lemah, fuqara wal masakin, dengan doa dan bantuan tenaga sebagai bukti partisipasi dalam segala gerak dan langkah pembangunan. Sehingga tanpa adanya timbal balik antara empat golongan manusia sebagai penegak kehidupan bangsa dan negara, seperti Rasulullah SAW nyatakan dalam hadisnya yang artinya bahwa kekuatan negara bergantung kepada empat golongan dengan ilmunya alim ulama dan cerdik pandai, dengan kebijaksanaan dan keadilan para penguasa, dan dengan doa, dorongan dan respon dari fakir atau rakyat banyak. Bila keempat kekuatan ini telah saling pengertian, bahu-membahu, bergandengan tangan, bekerja sama dalam melaksanakan tugas-tugas nasional, insya Allah negara dan bangsa kita ini khususnya akan menjadi kuat dan kokoh, aman, tertib, dan sejahtera. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan negeri ini menjadikan negeri yang aman,
tertib, sejahtera bagi rakyat yang tinggal di negeri yang kita cintai ini. Dan yang keenam, mengakui dosa dan kesalahan, mengakui kekurangan dan kelemahan. Dosa terhadap Allah diakui dan ditobati. Tak perlu kita mengulur-ngulurkan waktunya. Bila kita melakukan dosa dan kesalahan di masa-masa yang telah kita lalui, maka bersegeralah bertaubat, memohon ampunannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menunggu kematian datang, tetapi kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita, selain kita mensyukuri, menikmati kenikmatan yang Allah berikan kepada kita pun harus selalu memohon ampunannya kepada Allah dari segala macam dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat selama hidup di alam dunia ini. Manusia ini tidak ada yang sempurna, pasti ada kekurangan dan kelebihan, dan pasti telah melakukan perbuatan dosa dan kesalahan selama mengisi perjalanan hidup di alam dunia ini. Maka kewajiban kita harus selalu memohon ampunannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pertolongan serta perlindungannya agar diselamatkan di sisa kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Dan mudah-mudahan jika seandainya Allah masih memberikan kesempatan dengan umur yang panjang kepada kita, dapat mengisinya dengan amal soleh, amal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.